Jika Bang Jai bermain, gawang Indonesia aman dari kebobolan. Jai Itzes tampil tenang di jantung pertahanan membantu Indonesia tak kebobolan melawan Filipina. Garuda belum pernah kebobolan setiap kali Itzes bermain. Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa, 11 Juni 2024, malam WIB, pada laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua gol tuan rumah lahir melalui Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Hasil ini membuat Indonesia mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda dipastikan finish di peringkat kedua grup F di bawah Irak yang menjadi juara grup. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, menurunkan Jai Itzes di jantung pertahanan sejak menit awal. Pada laga sebelumnya saat kalah melawan Irak 0-2, Itzes tak dimainkan. Itzes pada laga kontra Irak baru bergabung menjelang pertandingan karena harus membela klubnya Venezia pada playoff promosi Serie A. Kehadiran sosok Itzes di jantung pertahanan bikin Indonesia tampil tenang meredam serangan Filipina. Dikutip dari SofaScore, Itzes melakukan 2 sapuan, 1 tackle sukses, serta memenangi 5 duel udara saat melawan Filipina. Penampilannya tersebut membantu Indonesia tak kebobolan saat melawan Filipina. Itzes membuktikan kehadirannya sangat penting untuk lini pertahanan Indonesia. Tim Garuda belum pernah kebobolan setiap kali Itzes bermain. Pria kelahiran Belanda ini memiliki 3 caps bersama tim Merah Putih. Serupa saat melawan Filipina, Indonesia juga tak kebobolan kala Itzes bermain di 2 laga melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menang 1-0 dan 3-0 dari The Golden Stars. Itzes bahkan turut menyumbang 1 gol untuk Indonesia saat menang 3-0 atas Vietnam. Presiden baru Inter Milan ingin bereuni dengan Paulo Dybala. Inter Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah kejutan untuk merekrut penyerang AS Roma, Paulo Dybala di jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini menurut Tuttosport via Internews, bahwa Nerazzurri dapat memutuskan untuk menjadikan pemain berusia 30 tahun itu sebagai rekrutan nama besar. Inter masih belum sepenuhnya puas dengan opsi serangan yang mereka miliki untuk musim depan. Mehdi Taremi tiba dengan status bebas transfer dari Porto. Sementara itu, Alexis Sanchez dipastikan hengkang di akhir kontraknya pada bulan ini. Lautaro Martinez dan Marcus Thuram dipastikan bertahan sebagai striker utama. Adapun masa depan Marco Arnautovic belum ada kepastian. Sementara itu, Joaquin Correa dipastikan akan dilepas secara permanen 1 tahun sebelum kontraknya berakhir. Inter masih berharap bisa mendatangkan 1 pemain lagi di lini serang. Albert Gudmundsson dari Genoa menjadi target utama Inter. Namun kepindahan penyerang serbaguna berusia 26 tahun itu akan memakan biaya yang besar. Menurut Tuttosport, Inter kini menyalakan kembali minat mereka untuk merekrut Dybala. Ide Inter mendatangkan Paulo Dybala dari Roma kembali muncul. Kontrak pemain asal Argentina itu saat ini di Roma hanya tersisa 1 tahun lagi. Terlebih lagi, Dybala kabarnya tidak sepenuhnya senang dengan situasinya saat ini, terutama setelah tak masuk skuad Argentina di Copa America 2024. Dybala juga berhasrat bisa bermain di Liga Champions. Saat ini di Roma ia mengantongi gaji bersih 8 juta euro per musim plus bonus. Total gaji kotornya sekitar 16 euro juta. Sementara itu, ada klausul pelepasan dalam kontrak Dybala senilai 20 juta euro. Oleh karena itu, kepindahan Dybala tidaklah murah. Namun, biaya perekrutannya sedikit lebih murah dibandingkan dengan Gudmundsson dan CEO Inter, Beppe Marotta akan siap menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Roma dan Dybala, yang akan membuat segala sesuatunya dapat dijangkau secara finansial. Era baru Juventus bersama Thiago Motta. Juventus diperkirakan segera mengumumkan Thiago Motta sebagai pelatih anyar. Ex-striker Juve David Trezeguet mengingatkan bahwa Motta akan butuh waktu. Juventus diyakini akan mengumumkan perekrutan Motta dalam waktu dekat. Motta sudah lepas dari Bologna seiring habisnya masa kontrak dan memang diincar Juve jadi pengganti Massimiliano Allegri. Keputusan Juve memilih Motta tak lepas dari keberhasilan mantan gelandang itu mengangkat Bologna. Bologna dibawanya finish kelima di Serie A sehingga lolos ke Liga Champions, plus mencatatkan rekor poin, 68. Ia sukses menerapkan ide permainan yang ofensif, mengontrol, dan amat cair pergerakannya. Ide ini yang diharapkan mengubah cara bermain La Vecchia Signora, yang amat pragmatis bersama Allegri, tapi Juve juga perlu menyadari bahwa tak ada tongkat ajaib, yang langsung mengubah situasi dan identitas permainan mereka. Meski punya urgensi besar untuk juara, Juve harus mau bersikap longgar ke Motta. Kalau Thiago Motta nanti tiba, dia pelatih muda dan sangat tahu tempat yang akan dia tuju. Dia sangat paham apa yang harus dilakukan dan kita harus mau menunggu, meski sayangnya Juve tidak punya waktu, ujar ex penyerang Juve David Trezeguet kepada Tutto Mercato Web.
saya rasa dia menunjukkan permainan yang bagus di Bologna. Pastinya di Juve segala sesuatunya berbeda, tapi menurut saya dia punya identitas permainan. Ternyata Juve juga ingin mengubah sesuatu di level taktis teknis, dan kita bakal harus menunggu sampai perubahannya menarik dan bisa diterapkan di Juve, imbuhnya. Trezeguet turut menyoroti kekurangan Juventus saat ini. Baginya, Dusan Vlahovic dan kawan-kawan terlalu mudah terpeleset kehilangan jiwa pemenang. Juventus perlu memenangi laga yang berarti lebih besar, ketimbang sekadar main cantik, dan mereka tak melakukannya. Kita perlu mengingat era dulu lagi, bahwa kita perlu menang, cetusnya. Inter terdepan dalam perburuan Albert Gudmundsson. Pakar transfer sport Italia, Gianluigi Longari mengatakan bahwa Inter tetap menjadi tim yang paling unggul dalam perebutan Albert Gudmundsson, namun Nerazzurri harus mengambil langkah untuk menyediakan ruang bagi si pemain, mengingat pada musim baru nanti Inter mempunyai Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Martin Satriano, Joaquin Correa hingga Marco Arnautovic yang masa depannya harus dipastikan dari klub, jika BP Marotta dan Piero Ausilio berhasil menyelesaikan permasalahan penyerang yang menumpuk tersebut, maka Gudmundsson bisa didatangkan. Bang Jai jadi incaran banyak tim Serie A. Tampil apik sepanjang musim lalu membuat bek timnas Indonesia, Jai Itzes dilirik sejumlah tim tenar Liga Italia termasuk Torino pada bursa transfer mendatang. Dilansir dari laman Tuttosport, disebutkan bahwa Direktur Teknis Torino tertarik merekrut Jai Itzes yang tampil apik bersama Venezia FC musim lalu. Torino sendiri sebelumnya sudah hampir mencapai kata sepakat untuk memboyong Paolo Vanoli, pelatih Jai Itzes saat di Venezia FC. Kabarnya, Paolo Vanoli sepakat menerima gaji €1 juta musim dari Torino dan akan menukangi Il Toro dengan durasi kontrak 2 musim. Artinya, Paolo Vanoli akan melatih Torino sampai musim panas bulan Juni tahun 2026 mendatang. Sebagai rekruta pertama Paolo Vanoli, kabarnya sang pelatih ingin membawa Jai Itzes yang jadi pilihan utamanya saat masih di Venezia FC. Hasrat mendatangkan Jai Itzes juga sejalan dengan kondisi Torino yang memang membutuhkan pemain belakang baru lantaran mereka akan kehilangan 2-3 bek pada musim panas ini. Secara statistik, penampilan Jai Itzes memang terbilang sangat apik sepanjang musim lalu buat Venezia FC. Tercatat, pemain berusia 24 tahun tersebut mampu tampil sebanyak 30 pertandingan di semua ajang dengan torehan 3 gol. Selain di level klub, penampilan impresif Jai Itzes juga ditunjukkan saat dirinya memperkuat timnas Indonesia. Total pemain kelahiran Mierlo ini sudah catatkan 3 kali cas buat timnas Indonesia dan mencetak 1 gol. Bahkan di pertandingan teranyar, Jai Itzes membantu timnas Indonesia menang 2 gol tanpa balas atas Filipina dan memastikan skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Andai Jai Itzes resmi memperkuat Torino, maka dirinya akan pecahkan rekor sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang mentas di Serie A. Inter dalam investigasi oleh Kejaksaan Milan, indikasi adanya kecurangan. Nerazzurri baru saja memenangkan Scudetto, tetapi hanya beberapa hari setelah gelar tersebut disegel. Pemilik klub yaitu Suning Group dan keluarga Zhang kehilangan kendali atas klub. Mereka gagal membayar pinjaman ke Oaktree sebesar €385 juta termasuk bunga, sehingga Inter diambil alih oleh Oaktree. Jaksa di Milan telah membuka penyelidikan mengenai cara Inter mendaftarkan klub untuk musim 2023-24, sebagaimana dikonfirmasi oleh Calcio e Finanza, namun penyelidikan atas dasar pelaporan dari komunitas kelompok penggemar Juventus bernama Fondazione Gentita Bianconera, yang beberapa waktu lalu mengklaim memiliki bukti dokumen pelanggaran Inter. Penggemar Juventus ini sangat yakin bahwa Inter tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk bisa berkompetisi untuk musim 2024-25 karena kondisi keuangan klub yang tak menjamin dan mereka percaya adanya kecurangan yang terjadi saat pendaftaran. Perlu dipahami setiap klub Serie A harus kembali mendaftar klubnya untuk musim kompetisi berikutnya dengan keuangan klub diperiksa oleh badan pemeriksa dari Badan Liga juga independen dari Cup Big 4. Inter telah melewati segala tahapan pemeriksaan tanpa masalah, tetapi penggemar Juventus tak mempercayai hal ini. Saat ini Jaksa Milan pada tahap awal pengumpulan informasi untuk melihat apakah ada tindak pidana yang dilakukan.